Pemerintah Desa Gunung Sari, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrembangdes pada Senin 30 September tahun 2025 di Aula Desa Gunung Sari. Agenda ini membahas penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes tahun anggaran 2026 sekaligus menyusun usulan lintas sektoral tahun anggaran ke-2027. Acara berlangsung penuh partisipasi dengan dihadiri oleh staf Kalsi Eks Kecamatan Citerep, Falah Jati, Kepala Desa Gunung Sari, US Wijaya, SE, Sekdes Putri Aditya, Ketua BPD Wajib Ayani, Pendamping Desa Riswantono, Babinsa Beni Purba, Babin Kamtimas, Guntur, Satpol PP, Limas Desa Gunung Sari, Ketua LPMDD jajaran RW dan RT, serta perangkat posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat. Dalam penyampaiannya, Kasih Eksbeng, Kecamatan Citerep, Falah Jati, menegaskan pentingnya pengusulan program lintas sektor, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan. Ia menyebutkan adanya rencana masuknya gas alam untuk wilayah Citerep, serta penetapan pembangunan jalan desa yang akan direalisasikan tahun ke-2026. Untuk sektor pendidikan, kami mendorong desa agar mengajukan proposal lengkap, mulai dari ROB hingga dokumentasi kondisi sekolah, usulan perbaikan gedung, penambahan ruang kelas, dan fasilitas lain harus jelas agar dapat masuk ke APBD Kabupaten Bogor tahun 2027. Jelasnya. Sementara itu, Kepala Desa Gunung Sari, US Wijaya, menekankan bahwa Musrembangdes adalah forum tahunan, penting untuk menyalurkan aspirasi warga. Ia menegaskan bahwa seluruh perencanaan anggaran harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Musrembangdes ini bukan sekadar formalitas, tetapi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan inspirasi, gagasan, dan kebutuhan nyata. Semua usulan akan kami tampung melalui BPD, lembaga pemberdayaan, Karang Taruna, dan elemen masyarakat lainnya. Lalu, dituangkan ke dalam perencanaan desa tahun 2026 dan 2027, ujar US Wijaya. Dengan berlangsungnya forum ini, pemerintah Desa Gunung Sari berharap setiap pembangunan yang direncanakan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga memperhatikan aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga. Musrembangdes Gunung Sari 2025 menegaskan komitmen bersama pemerintah desa, BPD, aparat, dan masyarakat sepakat bahwa pembangunan harus partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Pak Riswantono, Pak Bupati Desa, kemudian juga 3 pilar Bapak Dede ya, Bapak Dede atau Bapak Doki Pak? Kemudian juga yang saya hormati jajaran perangkat desa ya, Ibu Sekdes, Bapak Ibu Kasih, KU Desa Gunung Sari, juga pendamping lokal desa, Ibu Rini, ya, serta Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan ya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu semua, mohon maaf ya, saya kira tadi saya sudah telat ya sampai sini, saya buru-buru gitu. Ternyata ada trouble ya, ternyata tadi listriknya mati. Jadi Bapak tadi sini apa kalau deh? Siapa sini? Iqbal ya? Pak Iqbal mungkin nanti kita tolong dicek ya. Kalau tadi berdasarkan saya kontrol ya, cukup boros nih ini pemakaian listrik di Desa Gunung Sari ya. Kemarin itu sempat bisa 1 bulan itu 500, sekarang 200.000 tuh hanya beberapa hari. Nah, saya takutnya Pak Kades takutnya ada aliran listrik yang tidak sesuai Pak. Gitu, apakah mungkin konslet atau mungkin ada hal-hal lainnya gitu ya. Nanti mungkin bisa dicek ya Pak ya. Gitu. Karena jangan sampai juga nanti membengkak pengeluaran listriknya gitu, bahkan di luar dari yang sudah dianggarkan dalam APBD ya Pak. Gitu.
Bapak Ibu semua tidak maklum. Jadi juga saya meninggalkan Zoom sebenarnya. Ya, saya tadi izin karena tidak ada lagi yang bisa muat di sini tadinya. Gitu. Karena selama juga dari pimpinan kami ya, PLT Camat juga saat ini juga sedang sibuk ya, juga di Olim sedang ada di puncak dalam rangka kegiatan apa yang standar SMP yang terbaru. Kemudian juga Pak Nana rekan saya sedang mendampingi tim migas. Jadi Bapak Ibu semua, Ciledug akan ada gas alam. Sebentar lagi akan masuk gas alam di Kecamatan Ciledug. Sekarang sedang pengecekan lokasi gitu. Karena Kecamatan Ciledug di salah satu kecamatan yang cukup banyak bantuannya nanti untuk pemasangan gas alamnya gitu. Dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Kalau di Cibino alhamdulillah sudah ya. Jadi Bapak Ibu kalau usah beli lagi tuh, mau usah nyari-nyari lagi gas melon ya, ataupun cair gitu kalau memang sudah memasang gas alam. Jadi itu ya informasi seputar kecamatan, juga informasinya ya Pak. Yang lagi. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Kemudian untuk PDS juga ya, mohon pasca dari sini ya Pak. Sebenarnya sih saat ini harusnya sudah punya kegiatan-kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam PDS nanti itu yang sudah diukur volumenya. Gitu ya, misalkan jalan mana rencana yang akan dibangun tahun depan itu sudah diukur dari sekarang. Ya, volumenya berapa, kebutuhan anggarannya berapa, itu harusnya sudah diukur semua. Ada juga ya, apakah di sini ada perwakilan dari sekolah? Ada ya. Jadi Bapak Ibu perwakilan dari sekolah ya, saya sampaikan bahwa di sini pun tidak hanya untuk APBD saja. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bukan wewenang dari desa, artinya bukan wewenang APBD, ya seperti kegiatan-kegiatan sekolah, pembangunan ruang kelas baru, renovasi dan sebagainya, itu menjadi wewenang APBD kabupaten. Gitu. Nanti kalau ditampung ya Pak Kades ya, nanti ditampung, jadikan itu beberapa usulan yang nanti akan kami bawa ke kecamatan. Gitu, untuk diusulkan dalam aplikasi SIPD untuk masuk ke APBD kabupaten. Gitu. Jadi juga sama Ibu, mohon disiapkan proposalnya. Ya, RAB-nya kebutuhannya berapa, kemudian foto-fotonya pun harus jelas, gitu ya. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah khusus untuk SIPD atau kemudian usulan ini yang nanti akan masuk dalam APBD kabupaten, gitu ya. Ini adalah usulan untuk 2 tahun ke depan. Jadi untuk APBD tahun anggaran 2027 gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, Pak saya tahun kemarin udah usulin sekolah, kok tahun ini nggak ada realisasi sih gitu ya. Nah, kalau usulnya tahun kemarin berarti di sini di tahun 2000. Nah itu jadi di tahun kemarin lagi bisa jadi karena usulannya itu 2 tahun. Gitu. Tapi saya tekankan juga jangan berkeputusan untuk mengusulkan ya dari sekolah ya, karena kita ketahui saat ini bupati kita Bapak Ludi Susanto itu dari dapil 1 ya, Bapak Ibu ya, dan sangat concern terhadap sekolah gitu ya, dan itu menjadi salah satu yang sering dilirik oleh Bapak Bupati gitu. Jadi itu ya apa kita pakai bersama, dan juga dicek lagi Pak Kades, visi-misi Bapak Kades, apakah masih ada yang belum terlaksana realisasi atau janji-janji Pak Kades gitu ya. Masih ada waktu kita untuk membangunnya, menyelesaikan visi-misi Pak Kades gitu. Pak Kades sampai tahun berapa? 2027 ya, berarti masih ada waktunya. Gitu. Kira-kira mana lagi yang memang belum terlaksana ya Pak? Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kecamatan. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan datanya dari saya pribadi dan kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir di aula kantor desa. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama, marilah kita cermati apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Camat yang diwakili oleh staf Kesehatan yaitu Pak Kolajari, yang mana tadi telah membawa beberapa hal informasi tentang perkembangan di Citerep maupun di tingkat desa. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini adalah acara rutin tahunan yang mana dari sebelumnya acara Muswil dan Musdes itu menjadi kewenangannya BPD dalam hal menggali aspirasi baik itu dari informasi dari lembaga ataupun dari masyarakat langsung yang tersebut. Nah, sekarang masuk ke tahapan musyawarah rencana pembangunan, itu kembali kewenangannya ada di kami atas nama pemerintahan desa, yang mana itu adalah sudah menjadi amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mana perencanaan pembangunan itu harus sejalan dengan apa yang diinginkan oleh baik itu masyarakat langsung di wilayahnya ataupun dari ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran yang telah kita melalui lembaga dan telah kita SK-kan, di mana lembaga desa yang telah kita ini kan banyak lembaga desa, ada lembaga pemberdayaan, ada lembaga kepemudaan juga, itu Karang Taruna, ada dari sisi keamanan mungkin ada Linmas juga, gitu kan, itu adalah bagian dari pemerintahan. Terus dari sisi apa ya, ke ibu-ibuan ada PKK, ada pesawat juga gitu, yang mana mungkin dari rencana kerja buat tahun 2026 nanti kita telah menggali informasi tersebut melalui musyawarah wilayah ataupun musyawarah desa yang kemarin telah kita laksanakan. Nah, sekarang kembali kita berkumpul di kantor desa ini adalah inilah yang disebut kalau saya sering memberikan informasi, inilah kewenangan kami atas nama pemerintahan desa, yang mana kalau misalnya dipresentasikan 30% itu adalah menjadi kewenangan kami pemerintahan untuk membagi anggaran, yang mana tadi telah disebutkan oleh Bapak Camat. Dasar kita membagi adalah tetap kepada batu indikatif yang telah ada, gitu ya, yang mana tahun kemarin kita pagu anggaran kita adalah dari dana desa itu kurang lebih 1,8 miliar. Itu dibagi nanti, kewenangan pemerintah desa adalah membagi nominalnya itu, jadi dari mulai perencanaan sampai ke pelaksanaan itu mutlak bagi kami adalah kewenangan Bapak Ibu sekalian beserta masyarakat, kira-kira sebetulnya. Yang 30% itu kembali kepada kewenangan kami atas nama pemerintah desa, mengatur dari jumlah yang posturnya tadi 1,8 miliar itu mengatur misalnya ada program pembangunan jalan lingkungan, nah itu kewenangannya baru ada di kami dalam keserbangan ini, kita sesuai dengan amanat Undang-Undang
pribadi, itu saya secara pribadi saya kurang begitu paham, makanya saya serahkan ke tenaga pendidikan seperti itu. Terkait masalah pembangunan tadi sudah dibahas, kalau pembangunan itu ada yang kewenangannya APBD melalui dinas terkait, otomatis kan proposal harus nyampe juga ke desa dan diketahui oleh pemerintah desa. Jadi tugasnya kita mendukung atau mengawal berjalannya proposal itu nyampe atau tidaknya, diterima atau tidaknya kepada pemerintah yang lebih tinggi kewenangannya daripada pemerintah. Namun pemerintahan saya pastikan akan saya pasang di 2026 atas selama pemerintah sendiri. Ya apa? Biar administrasinya biar tertib administrasi. Jadi Pak Kades Nawar Rumah karena gue ke acara pokok jadi yang kebutuhan pemerintahan desa adalah atas nama pemerintahan desa. Terus apa lagi ya, terkait masalah program dulu dari 2 tahun pertama saya menjabat, saya masih benar-benar khususnya buat saya contohkan di Posyandu satu ya, Posyandu satu. Pemikiran saya itu seperti ini awalnya. Jadi apa sih gedung Posyandu itu adalah bagian dari jadi cuman kebanyakan tanahnya itu masih tidak pakai. Dan saya coba saya beli dan saya hibahkan kepada pemerintah desa kalau tanah dan bangunannya itu menjadi aset desa. Usulan kami memang itu. Jadi sementara itu saja dari saya perwakilan dari RT 6, 7, dan 8 Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak RT. Satu lagi. Sekali-kali Posyandu ingin tampil Pak. Saya di sini perwakilan dari Posyandu mengucapkan terima kasih untuk pembangunan Posyandu 4 dan 3. Terima kasih perhatiannya. Semoga nanti menyusul ya Pak, terutama di perumahan. Di perumahan itu walaupun kadang ada tempat, tapi nggak ada serah terima untuk Posyandunya. Jadi kita kalau Posyandu masih sering angkat junjung kayak kuli bangunan. Bawa timbangan, bawa peran, gitu ya Pak. Sedangkan batu itu banyak sebenarnya. Saya pengennya seperti itu. Mungkin semuanya itu dari perumahan ya, Indogreen, BCA, semuanya dan saya harmoni merasakan seperti itu semua lah ya. Belum punya gedung, padahal perumahan gitu loh ya Pak. Gitu. Harusnya ada tempat. Sedangkan Posyandu itu kan pelayanan terpadu dari masyarakat untuk masyarakat. Pengennya juga masyarakatnya itu. Itu. Terus yang kedua, kesejahteraannya Pak. Kader Pak perlu diperhatikan. Sekarang kader itu cuma ngurusin ibu hamil, balita atau ibu pasca melahirkan ya. Sekarang ILP Pak. Semua siklus hidup dari nenek-nenek sampai kakek sampai ibu. Dari hamil, balik, melahirkan sampai tua. Itu kita layanin Pak. Bisa dibayangin Pak. Kita angkat junjung Pak. Satu lagi, sekarang Pak, zamannya teknologi. Kita laporan hampir semuanya pakai aplikasi.
Makasih Bapak, terima kasih. Ada sudah sore saya mau support Bapak, jangan lama-lama Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu ya. Luar biasa. Ya kalau ibu yang nanya pasti tadi, aku tadi pelayanannya dari hamil, sampai lansia. Tapi kalau menyusui kamu nanya nih. Baik, Bapak silakan dijawab dulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah berani langsung mengusulkan. Jadi intinya, pada intinya, contoh kayak tadi saya berikan apresiasi, dan dalam apresiasi keberaniannya, kira-kira seperti itu. Kalau para guru, saya yakin sudah berani tampil di forum seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Makanya kenapa Ibu Kepala Sekolah tadi saya apresiasi karena beliau ini sudah senior gitu. Jadi terkait masalah pertanyaannya tadi pengen ada pengakuan kan itu ya. Insya Allah kalau saya secara pribadi sangat mengapresiasi sekali, apalagi dengan dunia pendidikan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui juga kalau saya itu bukan ahli pendidik, jadi tetap tugas saya hanya mengapresiasi saja. Jadi kalau untuk tadi usulan yang 100 meter, jangankan dari APBD, kira-kira dari kantong saya pribadi aja masih mampu kira-kira seperti itu. Jadi bentuk pengakuan, kalau saya katakan bentuk pengakuan tidak hanya sebatas pribadi. Keponakan saya arahkan ke udah di Pusat Karbo. Jadi kalau misalnya ada dua keponakan saya, itu semua di Pusat Karbo, SMK-nya ya, SMK atau SMA gitu. Saya begini, jadi yang atas nama Fahri sama siapa sih? Satu lagi Ibrahim itu keponakan saya. Itulah bukti bahwa untuk pengakuan saya secara pribadi ataupun secara pemerintahan gitu. Untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Ketua RT 0678, jadi terkait masalah mungkin perbaikan drainase kira-kira seperti itu deh. Jadi perlu Bapak ketahui dari awal, dari sejak ketua RT-nya sebelum Bapak, kita sudah mencoba memfasilitasi dengan begitu pengembang Bumi Citerep asli itu sendiri ataupun pengembang yang lagi sekarang bangun. Jadi pada waktu itu kesepakatannya adalah pembuatan drainase yang langsung lurus ke kali. Nah, tapi si pengembang yang lagi dibangun itu dia fokus dulu di lokasinya yang lagi dibangun. Itu di mana nih? Jadi dia lagi penataan di atasnya dulu, mungkin nanti. Kenapa pada waktu itu desa yang mengcover. Jadi kesepakatannya adalah dari dana desa, kalau nggak salah di RT 6 itu masih Pak Manap ya, masih Pak Manap sebelum Pak almarhum Muhammad Jupri ketua RT-nya, kita juga udah alokasikan dari APBD ke situ. Jadi pengerukan itu kan ada apa ya, kalau saya lihat di ininya, kalau salurannya kan udah ada, cuman ada pendangkalan di salurannya itu. Jadi kita kemarin anggarkan kurang lebih sekitar 15 juta. Waktu ketua RT-nya Pak Manap sama Pak Abidin dan Pak sebelum Bapak Almian. Nah itu
misal di Muslim, di Musdes nggak diundang, itu kan mungkin kesalahan teknis. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, Musdes dan Muslim itu kewenangannya ada di BPD. Mungkin itu kesalahan teknisnya di BPD, jadi bukan di pemerintahan desanya. Jadi tetap pada intinya bukan berarti kami atas nama desa tidak mengakui keberadaan Bapak Ibu sekalian, khususnya warga perumahan. Tetapi justru di kepemimpinan saya itu, saya pengen tidak ada gap antara warga lingkungan dan warga perumahan. Jadi mempower satu sama lain untuk memajukan lingkungan kita. Gitu ya. Untuk yang terakhir tadi masalah posyandu, tentunya kalau untuk kesejahteraan mungkin kembali ke ke kemampuan finansial desa. Jadi kemarin saya sudah ngobrol terkait masalah kebutuhan buat sistem pelaporan posyandu. Saya sudah ngobrol sama koordinator posyandu, yaitu Bu Sophie dan Ibu PKK juga. Kebetulan saya sambil ngobrol gitu ya. Jadi untuk kebutuhan, kalau misalnya ini kan mungkin saya bisa gambarkan gini. Kalau posyandu itu posyandu itu kan dapat, ada yang dapat anggaran apa sih yang dari provinsi, bukan yang dari provinsi itu kredit yang dari provinsi itu kan nilainya kalau nggak salah 1,1750 kan per posyandu. Nah maksud saya, kemarin saya udah ngobrol sama Wisati, kalau misalnya pengen apa sih laptop ya, kemarin saya ngobrolin itu tablet, jadi setara dengan laptop kepentingannya tablet yang diperuntukkan untuk ya buat menunjang sistem pelaporan antar posyandu gitu kan. Jadi kalau misalnya memang anggarannya itu, kenapa tidak dibelanjakan saja ke situ, nanti ya nunjuk pengadaannya adalah desa. Kan bisa, misalnya sekarang kan di era kepemimpinan saya ini masih 2 tahun anggaran lagi kan, 2006-2007 kan bisa dibayar 2 kali, nanti kewenangannya ada di cover oleh pemerintahan desa, kira-kira seperti itu. Nah tetap pada intinya apapun itu keperluannya yang diperlukan oleh kader posyandu itu, terutama tetap komunikasilah dengan pihak sekretariat pemerintahan desa, apapun itu hasilnya kan gitu ya. Mudah-mudahan saya sebagai penanggung jawab anggaran, mudah-mudahan bisa mengeluarkan kebijakan yang sifatnya hukum dan mendukung untuk kelancaran program posyandu, kira-kira seperti itu. Jadi tentunya kita jangan sungkan-sungkan untuk bermusyawarah dan bertanya, lebih baik langsung ke saya ataupun ke penanggung jawab pemerintahan, itu adalah sekretariat pemerintahan pusat. Itu yang tetap sekali lagi tadi kenapa saya berikan berikan support, itu adalah bukti. Kalau dulu kan dia berani kader posyandu ngomong, ambil langsung di forum seperti ini. Itu adalah untuk support kami untuk memancing yang lainnya yang tidak berani supaya lebih berani. Iya. Sekali lagi tentunya di musyawarah apapun permasalahannya pasti ada solusi, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke pembahasan. Ini bukan pertanyaan dulu. Berarti saya tahu itu bukan menjawab ya, saya menanggapi berarti. Kelas berapa Bu itu si apa Egy itu? Udah lulus ya? SMP berarti sekarang itu. Ya, itu sebenarnya ABK juga ya? Iya, dia ABK. Ya, tapi kan tetap SD negeri itu tidak boleh menolak anak-anak
ABK. Nah, ketika kelas 4 dibingungkan diambil ya sama Bapak dengan kesimpulannya sebenarnya. Tapi tetap urusan kita untuk menyelamatkan masa depannya ya, gitu. Dia masih ada identitas di sekolah. Dan betul kan, ketika sudah sama Bapak itu sudah tidak dibawa lagi, dia kembali lagi di pesantren ya, di pesantren dia kabur. Ternyata dia kembali datang sendiri, itu kayak sekolah. Yang sekolah, kayak sekolah dia sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah ya sudah sekolah dengan luar biasa sekolah kan kita udah paham. Jadi ketika dia dipaksakan untuk berhitung dan bisa baca kita sudah paham itu tidak akan mungkin. Kekuatan dia, kemampuan dia untuk itu cukup sampai 12. Lebih dari itu tidak akan mungkin. Lebih dari 10, 11, 12 itu sudah hebat. Karena kita sudah sudah memahami dia dari sana. Oke, baik. Jadi menjadi tahu ya, ternyata kondisinya ini gitu ya. Jadi emang luar biasa perjuangan Bapak Ibu guru ya, dalam mendidik murid-murid. Karena tanpa adanya Bapak Ibu guru, belum tentu ada saya di sini. Ya. Belum tentu ada Pak Kades, kemudian semua orang-orang pejabat-pejabat gitu ya. Itu berawal menjadi murid dari ibu-ibu guru, Bapak Ibu guru semua. Gitu.